Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang Asmaul Husna, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum kita lanjutkan ke materi, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut ya. Anak-anak, tahu enggak kepada siapa kalian meminta pertolongan ketika mendapat cobaan atau bencana? Kemudian, apa yang kalian lakukan jika mendapat kesulitan? Dan tahukah kalian bahwa Allah itu maha memberi kesejahteraan dan juga maha memberi keamanan? Nah, pertanyaan itu tadi akan terjawab kalau kita belajar tentang sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna, yaitu As-Salam dan Al-Mu'min. Mari kita belajar bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, sifat Allah Asmaul Husna As-Salam, yang maha memberi kesejahteraan. Nah, ini artinya ada yang menurut bahasa anak-anak. Kata As-Salam berarti selamat dari aib dan kekurangan, karena kesempurnaan zat, sifat, dan perbuatan-perbuatannya. Allah itu maha sempurna anak-anak, tidak mempunyai kekurangan apapun. Zat Allah tidak rusak dan tidak cacat. Sifat-sifat Allah itu sempurna. Semua yang dilakukan oleh Allah itu benar, tidak pernah salah dan tidak ada tercela. Semua itu karena Allah mempunyai sifat As-Salam. Allah selalu bercukupan, tidak butuh pemberian materi dari makhluknya. Semua kebutuhan dicukupi sendiri. Bahkan dialah yang memberi kesejahteraan kepada makhluknya. Kepada kita semua ini yang memberikan kesejahteraan adalah Allah. Nah, itu kan menurut bahasa. Kalau Allah bersifat As-Salam, yang berarti maha sejahtera. Nah, Allah ini maha memberi kemakmuran kepada semua makhluknya. Kesejahteraan ini hanya berasal dari Allah anak-anak. Kesejahteraan ini dapat dicapai jika seseorang mempunyai hati. Hati yang apa? Hati yang bersih. Misalnya, kita tidak membenci, kita tidak merasa iri, dan bahkan kita tidak berdusta. Nah, yang kedua, mereka juga tidak melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa ini misalnya apa? Perbuatan yang sia-sia, berkata yang jorok, dan membicarakan keburukan orang lain. Itu tidak boleh kita lakukan. Nah, manusia ini akan selamat di dunia dan akhirat jika tidak melakukan perbuatan dosa. Anak-anak, kalian harus tahu, kita sebagai makhluk hidup tidak boleh menggantungkan diri kita kepada manusia. Hanya kepada Allah kita bisa bergantung. Nah, orang yang bergantung kepada sifat Allah As-Salam, maka ia tidak akan pernah panik dalam situasi dan kondisi apapun. Allah akan memberi kekuatan yang akan menampakkan pada diri seseorang sebagai sikap pemberani bagi orang yang beriman. Nah, As-Salam ini juga dinamakan di suatu surga yang namanya Darussalam. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Allah Ta'ala ini sangat besar hikmah dan manfaatnya untuk kita ketahui dan pahami. Nah, anak-anak, kita ini sebagai anak muslim, kita harus berhati-hati dalam berbicara. Setiap berbicara itu harus yang berguna saja. Misalnya, kita bisa membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Nah, jika kita tidak berbicara yang baik, anak-anak itu lebih baik diam. Kita menjaga lisan kita daripada nanti menimbulkan banyak goresan luka. Seperti pepatah kan ada yang menyampaikan, lidah lebih tajam daripada pedang. Nah, itu artinya apa anak-anak? Luka yang disebabkan goresan pedang akan cepat sembuh, tetapi luka hati karena ucapan sulit dihilangkan. Nah, kalau kita sudah berkata yang kotor atau berbicara menyakitkan orang lain, itu akan sulit diterima pula oleh orang lain. Lukanya itu akan tetap di hati. Nah, oleh karena itu, anak-anak harus berhati-hati dalam berbicara.
dan kita harus menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat, ya. Mengerti anak-anak? Anak-anak, sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna yang kita bahas kedua adalah Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Nah, salah satu sifat Allah adalah Al-Mu'min, artinya yang maha memberi keamanan. Hanya Allah saja yang dapat memberi rasa aman kepada manusia. Nah, kita tidak dibenarkan bagi orang yang beriman meminta perlindungan kepada selain Allah. Nah, manusia ini kan biasanya meminta perlindungan, kemudian merasakan adanya rasa aman dari zat yang paling tinggi ketika kita dalam keadaan terjepit atau dalam keadaan susah, seperti kita yang berada di dalam kapal di tengah lautan. Ketika ombak besar sekali, kita akan meminta perlindungan kepada Allah. Nah, saat itu adalah saat yang ibaratnya saat yang tepat kita meminta perlindungan kepada Allah. Ataupun ketika kita sebagai manusia, kita bisa berdoa dan pasrah dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati kita itu akan menjadi tentram, nyaman. Nah, hal itu sangat berbeda anak-anak kalau kita belum berdoa. Nah, ketika seseorang itu belum berdoa, maka yang ada di hatinya itu akan rasa sedih, cemas, gelisah. Seperti itu ya anak-anak. Jadi anak-anak, kira-kira kapan kita meminta perlindungan dan rasa aman kepada Allah SWT? Ya benar, kita bisa meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah SWT ketika 1. Ada bahaya yang mengancam jiwa. Kemudian ada penyakit hati. Penyakit hati ini seperti apa? Dengki, dendam, bakhil, malas. Nah, masih banyak juga. Kemudian yang ketiga, ada penyakit jasmani yang mengancam jiwa. Dan yang keempat, ketika kelaparan dan ketakutan. Nah, Allah SWT ini selalu melindungi dan memberikan rasa aman terhadap orang-orang yang meminta perlindungan dan meminta rasa aman kepada Allah. Paling tidak hatinya ini akan menjadi tenang karena merasa bahwa kita ini dilindungi oleh Zat yang Maha memberi keamanan. Anak-anak, setelah kita mengenal sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna, kita itu wajib mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Sebagai perwujudan iman terhadap nama-nama Allah. Nah, yang pertama As-Salam. Jadi kita kan harus senantiasa menyebarkan salam, mampu menutupi aib orang lain dan tidak menyebarkan fitnah. Nah, salah satu cara meneladani sifat Allah As-Salam ini, yang pertama, membantu dan menolong orang dengan senang hati dan ikhlas yang tidak mengharapkan pamrih dari orang tersebut. Yang kedua, membiasakan diri menebarkan salam dan senyum. Karena kalau kita terbiasa menebarkan salam dan senyum, kita ucapkan terdapat kalimat doa untuk keselamatan dan kesejahteraan. Dan yang ketiga, tidak mencela atau menghina orang dengan seenaknya. Meneladani Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Mu'min, meminta pertolongan hanya kepada Allah dan senang memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Nah, caranya itu seperti apa kita meneladani sifat Allah Al-Mu'min? Yaitu selalu berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketenangan di lingkungan yang ditinggali. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai kehidupan masing-masing agar di antar tetangga kita tidak timbul pertengkaran. Kemudian tidak mengganggu kehidupan atau privasi tetangga yang lain. Jangan sekali-kali ya anak-anak kita ikut campur permasalahan di tetangga.
Kemudian senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Beribadah tepat waktu, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena sesungguhnya rasa aman dalam hati yang kita peroleh datangnya hanya kepada Allah. Datangnya itu hanya dari Allah, anak-anak. Jadi kita harus senantiasa beribadah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah mempelajari Asmaul Husna yang bersifat As-Salam dan Al-Mu'min. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Anak-anak tetap dalam lindungan Allah. Kita jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.